second grade. How are you this morning, students? I hope all of you are fine and full of spirit. And now, before we start our lessons, it's better we sing one song. Let's sing If You're Happy. Let's sing together. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! Okay, very good. And now let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Okay kids. Nah anak-anak Miss, hari ini kita sudah masuk ke buku tema 7. Jadi buku tema 6-nya kamu boleh simpan di dalam lemari, ambil buku tema 7. Bisa ya nak? Dengarkan video pembelajaran yang akan Miss berikan. Hari ini kita masuk tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Didengarkan ya nak? Semangat! Baiklah anak-anak Miss, hari ini kita sudah masuk buku tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Dengarkan penjelasan dari Miss Nopi ya anak-anak. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Sekarang coba anak-anak Miss perhatikan setiap gambar yang ada di sini. Apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar anak-anak? Coba dilihat, gambar pertama Udin sedang membantu ibunya, gambar kedua Udin sedang mengetuk pintu, gambar ketiga Udin sedang berada di bus dengan menggunakan sabuk pengaman, dan pada gambar keempat Udin dan teman-temannya sedang menyeberang di zebra cross. Nah anak-anak, jadi setiap aturan dalam kegiatan di rumah itu juga perlu diperhatikan. Aturan itu berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan itu sesuai dengan aturannya. Mari kita mengamati gambar di bawah ini dengan teliti. Pada gambar ini, Udin sedang melakukan kegiatan sehari-hari dengan berhati-hati. Sikap hati-hati itu merupakan salah satu contoh aturan keselamatan di rumah. Pada gambar ini kita bisa melihat Udin sedang membantu ibunya memotong makanan, sedangkan gambar kedua Udin sedang membantu ayahnya memperbaiki jam dinding di rumah. Jadi walaupun anak-anak melakukan kegiatan seperti ini di rumah, tetap harus mengutamakan keselamatan diri. Jangan kamu bertingkah atau bersikap ceroboh ya nak, tapi harus tetap hati-hati. Paham ya anak-anak Miss? Selanjutnya anak-anak kita akan belajar mengenai jam. Jam sendiri itu ada dua jenisnya, yaitu jam digital dan jam analog. Perhatikan penjelasan dan perbedaan dari jam digital dan jam analog. Nah ini adalah beberapa gambar yang merupakan contoh jam digital. Apakah anak-anak memilikinya? Jam digital adalah jam yang tampilan dasarnya berupa angka yang tertera langsung di layarnya. Jadi jika anak-anak mempunyai jam yang ada langsung angka jamnya, maka itu adalah contoh jam digital. Dan yang kedua, dalam jam digital tidak ada jarum jamnya. Biasanya jam digital itu hanya menunjukkan jam dan menit saja. Namun ada beberapa jam digital yang juga menunjukkan detik. Jadi pada jam digital itu tidak mempunyai jarum panjang atau jarum pendek. Agar anak-anak Miss lebih paham mengenai jam digital, sekarang mari kita belajar membaca jam digital. Di sini ada sebuah gambar jam digital. Coba anak-anak Miss perhatikan ada angka 12.200. Jika seperti ini maka jam di atas itu dibaca pukul 12 tepat. Ya nak ya.
Gambar kedua angka 12.208. Maka jam di atas itu dibaca pukul 12 lebih 8 menit. Jadi angka pertama itu jamnya dan yang kedua itu dipisahkan dengan titik 2 untuk menitnya. Selanjutnya gambar ketiga, anak-anak perhatikan angkanya. Maka jam di atas dibaca pukul 10 lebih 20 menit. Nah, itulah dia contoh jam digital ya anak-anak Miss. Jadi sekarang kita belajar mengenai jenis jam kedua, yaitu jam analog. Ini adalah beberapa contoh jam analog yang ada di rumah kita atau di sekitar kita yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahukah anak-anak Miss bagaimana cara membaca jam pada jam analog? Nah anak-anak, dalam jam analog itu terdapat 3 jenis jarum. Jarum yang pertama itu adalah jarum pendek untuk menunjukkan jamnya. Dan yang kedua ada jarum panjang itu untuk menunjukkan menit. Dan jarum ketiga, jarum halus atau jarum yang selalu bergerak itu menunjukkan detiknya. Dan pada jam analog itu terdapat angka 1 sampai angka 12 ya anak-anak. Dan jarum jam pada jam analog itu selalu bergerak memutar. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Dan satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog itu menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Nah anak-anak, sekarang kita belajar cara membaca jam analog. Perhatikan gambar, ini adalah gambar jam analog. Perhatikan jarum yang ada pada gambar ini. Ada 3 jarum, yaitu jarum panjang, jarum pendek, dan jarum halus. Coba anak-anak Miss perhatikan dulu jarum yang ada pada gambar berikut ini. Nah, jarum panjangnya itu menunjukkan ke angka berapa anak-anak? Itu menunjukkan ke angka 12. Jarum pendek menunjukkan ke angka 6. Maka ini dibaca pukul 6. Jadi anak-anak jangan bingung ya nak, penentunya adalah jarum pendek itu menunjukkan jam dan jarum panjang itu menunjukkan menitnya. Selanjutnya gambar kedua, perhatikan jarum-jarumnya. Pada gambar jam berikut ini, jarum pendek itu menunjuk angka 7, jarum panjang itu menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 7. Gambar ketiga kamu perhatikan juga jarumnya ya anak-anak Miss. Pada gambar ketiga ini jarum pendek itu menunjuk angka 11 dan jarum panjang itu menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 11. Coba agar lebih paham lagi, mari kita baca jam analog di bawah ini. Cobalah anak-anak baca pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Pada gambar pertama itu jarum pendeknya menunjuk angka 10 dan jarum panjangnya itu menunjuk ke angka 12. Maka ini dibaca pukul berapa? Coba anak-anak Miss perhatikan. Maka gambar pertama itu adalah pukul 10. Selanjutnya gambar kedua. Jarum pendek itu menunjuk angka 8, jarum panjang itu menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul berapa anak-anak? Coba perhatikan jarum panjang dan jarum pendeknya. Maka pada gambar kedua itu dibaca pukul 8. Jadi mengerti ya anak-anak Miss, untuk gambar jam ketiga, keempat, dan kelima ini kamu kerjakan di buku matematika kamu sebagai tugas kamu hari ini. Jangan lupa kamu kerjakan dan kamu gambar jamnya ya nak. Setelah itu kamu tuliskan jawabannya dibaca pukul berapa. Ini kamu kerjakan sebagai tugas kamu hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Miss Nopi akan membaca sebuah teks, anak-anak dengarkan dan perhatikan. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi.
Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain yang pertama, kita harus mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, kita harus duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, kita harus mengambil makanan dan minuman dengan tertib. Yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran yang dianut. Yang kelima, kita harus makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak boleh berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan, kamu juga harus kembali mencuci tangan hingga bersih. Yang kedelapan, setelah makan, kamu harus berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang kita hanut. Jadi anak-anak, ini adalah 8 peraturan yang harus kita patuhi setiap hari saat kita ingin sarapan pagi, agar kita menjadi anak yang teratur dan disiplin. Ingatlah anak-anak Nis, sebelum dan sesudah makan, kita harus mencuci tangan bersama-sama dengan teman ataupun keluarga. Ya, hal itu supaya tangan kita bersih dan terbebas dari kuman. Kuman yang masuk ke dalam perut kita itu dapat menyebabkan sakit perut atau diare. Jika ini yang sudah terjadi, maka yang rugi adalah diri sendiri, ya kan anak-anak? Coba anak-anak praktekkan cara mencuci tangan yang benar seperti gambar berikut ini. Ini adalah cara mencuci tangan dengan sabun dan air. Langkah-langkahnya sudah ada di gambar, jadi anak-anak bisa mempraktekkan mulai dari menghidupkan keran, memakai sabun, menggosok tangan, sampai akhirnya dibilas lagi dengan air. Jangan lupa anak-anak untuk mempraktekkan cara mencuci tangan seperti gambar berikut ini agar tangan kita terhindar dari kuman. Dan apabila kuku anak-anak Miss Novi sudah panjang, jangan lupa dipotong supaya kita bisa makan dengan nyaman dan sehat, tidak terkena sakit perut ataupun diare. Paham ya anak-anak Miss? Dan saat makan juga harus duduk dengan benar ya anak-anak. Kamu harus mengambil makanan dengan tertib dan tidak boleh berebut dengan kakak, adik ataupun teman-teman kamu. Dan saat makan juga jangan lupa dimulai dengan berdoa. Itu tandanya kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi rezeki. Saat makan kita tidak boleh juga berbicara ataupun terburu-buru. Ya, karena akan membuat kita tersedak dan itu berbahaya ya anak-anak Nis. Selanjutnya mari kita mengamati. Kamu tadi sudah mendengarkan teks bacaan yang berjudul aturan ketika sarapan pagi. Setiap kata Tuhan itu harus selalu ditulis dengan huruf besar ya anak-anak. Huruf besar itu disebut juga dengan huruf kapital. Agar lebih paham, mari kita perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Nomor 1, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Tuhan harus ditulis dengan huruf kapital dan awal kalimat juga harus huruf kapital. Nomor 2, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Kata Tuhan di sini juga harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Paham ya anak-anak Miss? Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan masih banyak lagi. Jadi ini kata ganti Tuhan juga harus kita gunakan huruf kapital. Jangan gunakan huruf kecil untuk nama Tuhan dan kata ganti Tuhan seperti yang kelima ini. Bisa ya anak-anak Miss? Inilah penggunaan huruf kapital untuk nama Tuhan. Jadi anak-anak, masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu, misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Adapun aturannya seperti berikut ini. Dengarkan penjelasan dari Miss, nanti ini kamu catat di buku halus kasar. Panjang pendek bunyi itu disebut pola irama. Bunyi yang beraturan itu disebut irama. Irama itu dapat kita hitung dengan ketukan.
Banyak ketukan dalam setiap ruas itu disebut birama. Dalam bernyanyi, kita dapat menggunakan iringan menggunakan alat musik ritmis seperti tamborin, drum, kendang, dan alat musik pukul lainnya. Tanda seperti ini itu tanda lebih dari, berarti tekanan nada itu lebih kuat berlahan-lahan melemah. Sedangkan tanda yang seperti ini ini tanda kurang dari, berarti tekanan nada lemah berlahan-lahan menjadi menguat. Kamu hati-hati dalam bernyanyi, perhatikan tanda-tanda pada lagunya. Dan yang terakhir, pada lagu berbirama 2/4, secara alami tekanannya kuat terdapat pada tekukan pertama, sedangkan tekanan lemah pada ketukan kedua. Ini sudah pernah kita pelajari kemarin kan nak? Jadi Miss hanya kembali mereview ataupun mengulang pembelajaran kita. Perhatikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan, ini adalah ciptaan A.T. Mahmud. Kamu perhatikan lambang atau simbol yang sudah ada di setiap nada. Jadi tanda tadi sudah Miss ajarkan, kalau tanda lebih berarti tekanan nadanya dari kuat berlahan-lahan melemah. Sedangkan tanda kurang berarti tekanan nada lemah berlahan-lahan dia menjadi menguat. Nah anak-anak, kamu belajar lagi di rumah. Jika ada yang kurang paham, kamu boleh bertanya sama Miss Novi ataupun orang tua kamu di rumah. Okay kids, have you watched this video carefully? Dari tonton karena video yang Miss kasih hari ini. Jika ada yang kamu kurang paham, kamu boleh tanya sama Miss Novi ataupun orang tuamu di rumah. Let's close our meeting for today with sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God, Amen. Selamat belajar di rumah anak-anak. Ingat untuk mengerjakan tugas yang akan Miss berikan. Selalu jaga kesehatan dan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker. Semangat anak-anak. Goodbye.